Perkenalkan, nama saya Lukas Marto Thompson Siagian, dengan NIM 250306170. Saya dari kelas PTNB, yang dimana di sini saya akan menjelaskan fungsi dari sistem organ pencernaan pada unggas. Yang dimana pertama adalah kapung memoris atau mulut, yang dimana di dalam kapung memoris ini berlangsungnya tempat pengambilan pakan, masuknya pakan juga, dan dimana terjadinya pelembapan pakan juga di dalam yang dilakukan oleh kelenjar saliva yang dibantu dengan enzim amilase yang dapat memecah karbohidrat atau pati menjadi glukosa atau gula sederhana. Selanjutnya adalah esofagus. Esofagus ini tempat saluran atau saluran penghubung antara mulut dengan tembolok atau biasanya disebut crop. Ya, selanjutnya adalah crop, yang dimana crop atau tembolok ini tempat penyimpanan sementara pada pakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke proventriculus. Proventriculus ini biasanya disebut lambung kelenjar, yang dimana pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim, yaitu enzim asam klorida atau HCl, dan juga pepsin, yang dimana pepsin ini memecah protein menjadi peptida yang juga dapat mengurangi mikroorganisme dalam pencernaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke gizzard atau ventriculus. Nah, di sini juga pencernaan ini dapat melakukan secara mekanis untuk memecahkan pakan-pakan tersebut menggunakan grit, yang dimana grit ini biasanya disebut dengan batu-batu kerikil atau batu-batu kecil. Nah, kita akan masuk ke dalam instantaneum tenue, yang dimana instantaneum tenue ini atau disebut usus halus dibagi jadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, pertama kita akan masuk ke duodenum, di mana duodenum ini juga pencernaan yang melakukan secara kimiawi dengan menggunakan enzim-enzim, yang dimana terdapat juga 2 organ tambahan, pankreas dan empedu hati, yang dimana proses dalam duodenum ini yaitu ada enzim amilase yang dapat memecah karbohidrat menjadi glukosa atau fruktosa, dan juga lipase memecah lemak atau lipid menjadi asam lemak, dan gliserol. Yang ketiga adalah tripsin, yang dimana memecah protein dan polipeptida menjadi asam amino di dalam usus halus ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jejunum, di mana jejunum ini biasanya tempat penyerapan utama juga. Dalam penyerapannya juga mengambil vitamin, mineral, asam amino, asam lemak, dan juga yang lain-lainnya. Yang terakhir adalah ileum, yang dimana ileum ini tempat terakhir atau sisa-sisa penyerapan akhir dalam nutrisi-nutrisi yang akan disalurkan tersebut. Nah, kita akan masuk ke seka, di mana seka ini ada 2 yang biasanya disebut usus buntu. Nah, di dalam usus buntu atau seka ini juga mengalami fermentasi pakan yang dibantu oleh mikroorganisme yang biasanya menghasilkan lemak volatil. Nah, selanjutnya adalah intestinum crassum, yang dimana intestinum crassum ini tempat dimana penyerapan air atau melakukan proses pembentukan pada feses. Yang terakhir adalah kloaka, yang dimana kloaka ini disebut 3 muara, yaitu tempat pengeluaran akhir dari feses atau sisa-sisa makanan, dan juga tempat dimana bereproduksi, dan juga akhirnya tempat juga untuk mengeluarkan urin. Nah, itulah hasil penjelasan yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, saya ucapkan.